Selanjutnya, ketika panji-panji hitam yang tidak lebih dari 10 dibakar di tanah yang bernama Garut, maka memicu kebangkitan panji-panji hitam di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Betul. Kemudian tidak lama berselang terjadi penghinaan kepada panji tauhid, ya, bukan bendera HTI, panji tauhid. Tapi kata Banser itu panji HTI, bendera HTI. Ya, Banser yakin itu bendera HTI. Lalu kenapa mereka tersinggung ketika Dubes Arab Saudi menyebutkan para pembakar bendera tauhid itu adalah aliran yang menyimpang? Di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat ke-14 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassana aw min wara'i judur ba'sum bainahum syadid tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Mereka Muhammad, musuh-musuh kalian, tidak akan memerangi kalian jika kalian bersatu padu. Mereka tidak akan mungkin berbarengan mereka memerangi kita. Tidak, kalau kalian bersatu padu berjamaah dalam satu sentral komando. Gak. Tapi di kampung-kampung yang berjauhan, seperti apa? Rohingya, Suriah, Palestina, dan dibenteng-bengi dengan barir-barir politik. Umat Islam ingin berjuang menolong mereka. Nggak boleh, itu urusan negara lain. Kamu nggak boleh ikut campur. Subversif nanti kamu. Nah itu. Kalau sudah seperti itu, baru kita diperangi. Tapi kan Allah harus menolong mereka. Itu mereka hamba-hamba Allah. Ingat, Allah tidak zalim kepada hambanya. Rasulullah SAW bersabda di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Di sana Rasulullah SAW menukilkan hadis pertama yang dibahas oleh beliau. Inna ummati hadhih ummatun marhumatun. Sesungguhnya umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Dirahmati Allah. Laisa lahum adzabun aw iqabun fil akhirah illa fid dunya. Umatku tidak akan disiksa di akhirat, tetapi mereka akan mendapatkan siksaan dari keburukan mereka di dunia. Alhamdulillah. Berarti kita umat Nabi Muhammad tidak disiksa di akhirat. Amin. Tetapi azab kita disegerakan di dunia. Disegerakan di dunia. Kaifa takunu dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu terjadi? Bil qatli wa bil fitani wa bil zalazilah. Dengan diperangi seperti tadi, atau dengan huru-hara panasnya geopolitik di negara mereka masing-masing, atau juga dengan bencana gempa bumi. Dihabiskan dengan peperangan, dibantai, kemudian juga dibikin panas, ya ulama-ulamanya dibunuh pakai orang gila. Kemudian umat Islamnya dizolimi, dikebiri. Kemudian juga umat Islam itu dihabiskan dengan gempa. Nah itulah siksaan bagi umat Nabi Muhammad di dunia dan tidak nanti di akhirat. Tapi para sekalian yang dirahmati Allah, ini tidak akan berakhir seperti ini terus sampai akhir zaman. Tidak. Artinya kita akan mengalami satu fase di mana kita akan menang. Semua ini akan berakhir. Badai pasti berlalu. Ada isyarat kemenangan ini akan tiba, dan sepertinya tidak lama lagi ini ya. Betulkah tidak lama lagi? Baik, betul tidak lama lagi. Satu kenikmatan saya temukan ketika saya membuka kitab Nihayatul Alam karya Profesor Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi, dan juga di dalam kitab yang sama An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, saya menemukan ada hadis Rasulullah SAW. Hadis ini berbicara tentang indikasi bahwa Imam Mahdi yang dijanjikan Allah melalui Rasulullah akan datang sebagai sebagai pemimpin umat Islam di akhir zaman ketika khilafah tegak di muka bumi ini. Itu diberitakan oleh Rasulullah dengan ciri-cirinya seperti ini. Pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Ubashirukum bil Mahdi yakhruju fi akhiri ummati." Aku berikan kabar gembira kepada kalian tentang Al-Mahdi yang akan keluar dari akhir fase umatku di akhir zaman. Cirinya apa?
inda ikhtilafin minan nas wa zalazil. Itu ketika umat manusia berselisih, umat manusia bertentang dan berperang, serta ketika gempa bumi di mana-mana. Jadi kalau umat manusia sudah berselisih dan berperang dan gempa bumi di mana-mana, itu pertanda Imam Mahdi akan muncul. Sudahkah manusia berselisih hari ini? Sudahkah peperangan terjadi di mana-mana? Kemudian sudahkah gempa bumi terjadi di mana-mana? Indikator kedatangan Imam Mahdi adalah hadis yang Rasulullah sebutkan dari Abu Umamah radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, "Yaktatilu thalathatun inda kanzikum." Akan berperang 3 orang laki-laki di sisi pembenaran kalian. Pembenaran kalian ini maksudnya Ka'bah. Jadi akan ada 3 laki-laki di tanah Arab yang mereka berperang berebut kekuasaan. Kulluhum ibnu khalifatin, 3-tiganya putra raja, putra mahkota. Khalifah di sana bermakna mulkan. 3-tiganya putra raja. Jadi kalau ada 3 putra raja berebut kekuasaan di sekitar Ka'bah, itu pertanda Imam Mahdi akan muncul. Kemudian 3 orang laki-laki yang putra mahkota tadi berebut kekuasaan tidak berhasil, kata Rasulullah. Tsumma la yasiru ila wahidin minhum, tapi kekuasaan tidak berhasil mereka dapatkan oleh salah satu dari mereka, satu pun tidak berhasil. Hatta tatlu'a rayatun sudun min qibalil masjid, sampai muncul panji hitam dari arah timur. Rasulullah berada di mana? Di Madinah. Madinah timur tengah. Rasulullah mengarahkan telunjuknya ke arah timur. Kemudian sehingga muncullah para pembawa panji hitam dari arah timur. Yang dimaksud Rasulullah timur itu mana? Saya yakin Indonesia. Saya yakin Indonesia. Rasul mengarahkannya ke Asia. Dan negara Islam terbesar penduduknya Muslim di mana? Indonesia. Artinya ciri kalau Imam Mahdi akan muncul apabila panji hitam berkibar di tanah merah putih. Betul? Sudahkah berkibar? Sudah berkibar? Asbabnya, ketika panji-panji hitam yang tidak lebih dari 10 dibakar di tanah yang bernama Garut, maka memicu kebangkitan panji-panji hitam di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Betul? Sebentar para sekalian, apakah ini yang Rasul maksudkan? 3 putra mahkota mereka berebut kekuasaan. Sudah ada tidak? Sudah ada. 1 Muhammad bin Salman, 2 Khalid bin Farhan, 3 Muhammad bin Nayef. 3 ini adalah 3 putra mahkota yang sedang berebut kekuasaan. Apakah Raja Salman akan terbunuh? Pernah ada percobaan pembunuhan pada Raja Salman, tapi tidak berhasil. Pelurunya meleset, Raja Salman masih aman. Lalu beliau dilindungi dan dibawa ke bunker. Kemudian tidak lama berselang terjadi penghinaan kepada Panji Tauhid, ya, bukan bendera HTI, Panji Tauhid. Tapi kata Banser itu Panji HTI, bendera HTI. Ya, Banser yakin itu bendera HTI. Lalu kenapa mereka tersinggung ketika Dubes Arab Saudi menyebutkan para pembakar bendera Tauhid itu adalah aliran yang menyimpang? Kan tidak menyebut para pembakar bendera HTI. Kenapa mereka tersinggung? Berarti mereka tahu sebetulnya. Ya, dalam hatinya mengatakan yang kami bakar bendera Tauhid kok. Buktinya kami marah ketika disebut begitu oleh Dubes Arab Saudi. Keren, subhanallah. Angin kebangkitan Islam itu terjadi sekarang dan kita menyaksikannya. Apakah ini bukan isyarat kalau apa yang dijanjikan Allah terjadi? Ini bukti Allah tidak diam. Allah Maha hidup. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya dan sebaik-baik pembuat tipu daya adalah Allah. Ingat, tipu daya Allah itu sangat indah sentuhannya. Betul? Dihina malah menjadi bangkit kuat dan menguatkan. Ala kulli biladil muslimin alladzina yaqbaluna al-islam dinahum, antum ya Indonesia lam yahtarakumullah liqiyadi qimati hadzal din fi akhir zaman qabla sa'ah. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Maka ifafillah, fahamilah hikmahnya bahwa dizoliminya umat Islam
Indonesia hatal yaum itu merupakan fit and proper test, uji kelayakan dari Allah. Layakkah kita memimpin kebangkitan Islam? Maka pantaskah kita mundur? Maka kita harus maju, betul? Sampai kemenangan itu kita raih, betul? Pilihan kita cuma dua, gugur sebagai syuhada terbaik atau menang